Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wasyari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha fadolla bani adam wa fadallahu ala kasyiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Selamat malam Sampurasun anak cucu serta saudara-saudara kawan-kawan Aki dimanapun berada menyimak dongeng ini. Alhamdulillah, Aki saat mendongeng sekarang kita adalah malam Jumat. Malam Jumat ada apa? Ya, bagi yang berkeluarga itu ada sesuatu yang mendekatkan kepada ibadah kita bersama sambil kebahagiaan tercapai. Tapi jangan lupa juga malam Jumat sekarang ini adalah masih termasuk pada tanggal 17 Agustus 2023. Harinya Kamis, tadi siang. Ini adalah hari yang berkaitan dengan keramat. Tanggal yang berkaitan dengan keramat bangsa Indonesia. Kenapa? Karena 78 tahun yang lalu, persisnya pada 17 Agustus 1945, lahirlah bangsa Indonesia atas perjuangan bangsa yang luar biasa dan panjang waktunya. Pati, sini kemerdekaan. Silahkan nyawaku, sini merdeka buat bangsaku. Itulah perjuangan orang tua kita. Aduh, luar biasa ya. Tapi Aki malam ini tidak akan cerita tentang kemerdekaan bangsa. Karena itu banyak yang ngomong, banyak yang lebih tahu, banyak tulisan-tulisan sejarah yang ditinggalkan. Kita sebagai salah satu komponen bangsa, salah satu anak bangsa yang berkiprah dan ditugaskan berjuang di dalam pembangunan bangsa, kita jangan lupa juga bahwa program kita khususnya keluarga berencana mengikuti dan berkiprah, berperan, berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa. Karena itu jangan lupa juga sejarahnya mengikuti sejarah bangsa Indonesia. 11 tahun setelah diproklamirkan Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1956, itu baru ada pemikir-pemikir kita, ada aspirasi kita untuk dilaksanakannya program KB di Indonesia. Siapa dia? Dia adalah perempuan-perempuan yang terikat dalam Kongres Wanita Indonesia di Jakarta. Tujuannya semula tidak terlalu jauh, tapi secara individu wanita ingin berkiprah di dalam pembangunan. Ingin menjadi bagian daripada bangsa yang ikut memajukannya. Dia minta supaya program KB diperbolehkan, dilaksanakan, diprogramkan di Indonesia. Karena dia akan mengatur jarak kelahiran dengan catatan dia bisa berdaya, berkiprah dalam pembangunan bangsa. Hanya sayang, pada saat itu dilontarkan atau diusulkan kepada pemerintah yang di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno, kemudian sekarang itu disebut Orde Lama, itu diterima, diizinkan, tapi tidak diprogramkan. Apa yang menjadi masalah? Mungkin saat itu negara belum kepikir ke sana. Tapi jangan lupa, ada satu negara yaitu Iran. Iran itu lepas dari penjajah dan merdeka tahun 1958 kalau tidak salah. Kemudian undang-undang yang pertama setelah 6 bulan
itu merdeka, dia membuat undang-undang tentang KB. Undang-undang namanya MAS, aku lupa kepanjangannya. Itu ya, itu adalah mengatur kelahiran. Jadi dia pikir sebelum membangun jalan, sebelum membangun jembatan, sebelum membangun waduk, sebelum membangun apa-apa, maka pembangunan keluarga, maka pengendalian penduduk itu harus menjadi prioritas. Karena apa? Karena nanti ini akan mengantarkan pada pembangunan-pembangunan yang lain. Luar biasa Iran. Ini di tulisan Aki tahun 2014, 2011, yaitu di Sunda Midang itu ditulis secara lengkap. Tapi nggak apa-apa. Bukan hanya tidak diprogramkan, tapi selama pemerintahan Orde Baru sampai tahun 65 program KB tetap tidak dilaksanakan oleh pemerintah secara individu saja, dari mulut ke telinga. Jangan dari mulut ke mulut ya, itu bahaya. Nah, disitulah sehingga sekarang di dalam sejarah tertulis bahwa Orde Lama itu adalah pro natalis. Mungkin tidak, mungkin iya, tapi itulah sejarah yang menulisnya. Kemudian pergantian pimpinan, yaitu dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno ke Soeharto. Soeharto cepat teringatkan dengan adanya deklarasi penduduk di Rumania bahwa penduduk bukan masalah satu negara, tapi penduduk adalah masalah dunia. Teringat dari itu, pimpinan negara kita, Pak Soeharto, pulang dari sana 68. Kita membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN yang dipimpin oleh Menko Kesra saat itu, yaitu Idam Holik. Begitu sejarah perjalanannya. Namun demikian ternyata 2 tahun setelah dievaluasi bahwa lembaga keluarga berencana tidak kuat kedudukannya. Karena KB tidak bisa dilakukan oleh salah satu organisasi, oleh salah satu lembaga, oleh salah satu kementerian, tapi harus multilateral. Harus berbagai orang menuju ke sana. Sehingga kebijakan dari pimpinan yang begitu indah pemikirannya membentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional terkenal dengan BKKBN. Dengan dasar pembentukannya itu Kepres nomor 8 1970 yang bertiti mangsa 22 Januari 1970. Itu dicanangkannya atau dimulainya program keluarga berencana. Walaupun Hari Keluarga Berencana yang kemudian menjadi Harganas itu adalah 29 Juni. Itu urusan lain. Nanti kita akan cerita lagi. Dari situ kita berjalan terus. Kita laksanakan program KB ini dalam beberapa tahap. Yang pertama tahun 70 adalah Jawa Bali. Kurang lebih waktu itu hanya 5 provinsi karena Banten masih bersatu ke Jawa Barat. Yang kedua 76 itu luar Jawa Bali 1, yaitu provinsi-provinsi besar. Sumatera Utara, ya mungkin Makassar dan lain sebagainya. Dan tahun 79 itu adalah lengkaplah di seluruh republik ini dilaksanakan program keluarga berencana. Hingar-bingar tahun 80-an tidak usah Aki sebut karena ini ingin disatu malamkan saja, itu hanya mengingat sejarah. Tapi lahirlah 1992. Setelah melihat keberhasilan yang cukup bagus di bidang KB, yaitu dengan menurunkan tingkat kelahiran 50% yang perjanjiannya adalah 30 tahun bisa lebih dimajukan, akhirnya keluarlah Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 dengan judul Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Itu adalah revitalisasi besar. 1992 itu dirubah dari pembangunan KB menjadi pembangunan keluarga. Di situ pengertian keluarga berencana adalah partisipasi masyarakat. Bukan hanya sekedar mengatur kelahiran. Tapi itu pengaturan itu terdiri dari pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, ketahanan keluarga, dan ekonomi keluarga. Di situ termasuk pengertian di keluarga berencana.
berjalan terus seiring dengan perubahan-perubahan tata pemerintahan. 2004 dengan sangat terpaksa sesuai dengan ketentuan negara bahwa program KB tidak dilaksanakan secara sentralisasi tanggung jawabnya, tetapi kewenangannya diserahkan kepada daerah dengan pemerintah otonomi. Ini mulai agak sedikit goyah karena pandangan berbeda di dalam melaksanakan program KB. Ada yang dengan otonom ini lebih bagus, tapi ada juga yang lebih kurang. Di situ, itulah sejarah yang pertama yang Aki ingin sampaikan hanya ke situ dulu karena ini sudah 10 menit. Insya Allah judulnya akan sama, tapi bahasannya kita akan bahas di besok hari. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.